pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Wah, gak terasa ya udah bulan Agustus aja. Dan ternyata dari Maret kita udah mulai ibadah di rumah ya sampai saat ini. Udah lumayan lama juga, tapi semoga semuanya tetap bersemangat, penuh sukacita, dan tetap bahagia. Ya, walau apapun kondisinya, kita harus tetap beribadah, memuji Tuhan. Baik adik-adik, semoga semuanya sudah siap. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, biarlah kiranya Tuhan hadir dalam hati kami, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan sepenuh hati, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak akan membacakan nats khotbah kita pada hari ini yang diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kakak akan bacakan dari sini, kalian membaca di rumah, kita sama-sama membaca ya. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran. Nah, adik-adik, topik minggu kita pada hari ini adalah jadilah anak-anak terang. Nah, sebelumnya Kak Eva mau tanya dulu nih, terang itu apa sih? Ayo coba dijawab ya. Iya, terang itu artinya tidak gelap. Terus terang itu artinya cerah, tidak kelam, yang memberikan cahaya, yang menyinari. Lalu apa lagi? Ya, terang itu yang menyebabkan sesuatu menjadi terlihat dengan jelas. Kalau ada terang berarti semuanya jelas terlihat. Kegelapan pun atau gelap pun akan menjadi hilang. Nah, itulah terang. Terang itu lawan katanya adalah gelap. Nah, dalam nats ini kita diharapkan menjadi anak-anak terang. Loh kok? Iya, tadi kan kita udah sebutkan artinya terang itu apa. Nah, sekarang kakak mau tanya, contoh benda-benda penerang apa aja? Ya, matahari, bulan, bintang, lilin, api, lampu, apalagi, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh benda-benda penerang. Benda-benda ini menerangi dengan porsinya masing-masing. Matahari untuk siang hari, bulan bintang untuk malam hari, api, lilin, dan lain sebagainya, itu ada porsinya masing-masing. Nah, itu adalah contoh benda-benda penerang. Nah, adik-adik, sekarang coba kita sama-sama menonton animasi benda-benda penerang tersebut ya. Kita saksikan bersama-sama. Hai teman-teman, kalian sedang apa sih? Kok semua kumpul di sini? Ramai sekali, aku dengarkan dari kejauhan.
Ini nih Bintang, kami semua sedang membicarakan siapa sinar yang paling terang di antara kita berlima. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Sudah pasti sinarku yang paling terang. Kalian semua kalah deh. Apalagi kalau tengah hari. Sinarku benar-benar dahsyat. Orang-orang, pohon-pohon, hewan-hewan akan kepanasan oleh sinarku. Tidak bisa begitu matahari. Akulah yang sinarnya paling terang, paling panas. Rumah dan hutan bisa terbakar olehku. Sudahlah, yang jelas terangkulah yang akan bersinar paling terang di malam hari. Kamu matahari cuma bersinar di siang hari saja. Kalau dengan aku, kamu api cuma bisa bersinar di bawah, sedangkan aku bersinar di atas. Semua salah. Coba kalian semua tidak bisa mengeluarkan sinar. Gerhana misalnya, mati listrik misalnya. Siapa yang akan bersinar? Pasti aku. Walaupun aku dan sinarku kecil, tapi kalau kalian semua tidak dapat bersinar, pasti sinarku yang paling terang. Sudahlah teman-teman, daripada berdebat tentang siapa sinar yang paling terang, yang paling dahsyat, mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena kita sudah diberi kesempatan untuk bersinar, menerangi sekeliling kita. Lebih baik kita membicarakan bagaimana kita menggunakan terang yang kita miliki agar berguna untuk sekeliling kita. Setelah aku pikir-pikir, benar juga katamu Bintang. Tapi bagaimana caranya? Aku bingung nih. Tidak usah bingung Lilin, berikanlah apa yang bisa kamu berikan untuk sekelilingmu. Misalnya, saat listrik mati, bersinarlah dengan sukacita dan senyum, supaya orang-orang di sekelilingmu merasakan terangmu dalam kegelapan. Maafkan aku bulan, maafkan aku api, maafkan aku lilin. Aku sudah sangat sombong tadi, merasa sinarku yang paling hebat. Benar kata Bintang, lebih baik kita berpikir bagaimana kita menggunakan sinar yang kita miliki supaya berguna bagi sekeliling kita. Ya benar, mulai sekarang aku mau bersinar dengan riang gembira di malam hari yang gelap. Bersinar bersama Bintang, supaya semua orang senang dan bahagia saat malam hari melihat bulan di langit yang bersinar indah. Melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, supaya pohon-pohon bisa bergoyang-goyang dengan riang gembira di malam hari, supaya hewan-hewan bisa bermain di malam hari di bawah sinarku. Maafkan aku juga matahari, bulan, lilin. Aku pun mau supaya sinar terangku dapat berguna bagi sekelilingku. Ibu-ibu juga bisa memasak menggunakan panas sinarku. Pohon-pohon, binatang, dan juga manusia yang kedinginan di malam hari bisa hangat oleh panas sinarku. Aku bahagia sekarang, puji Tuhan. Akhirnya, semua teman-temanku bisa rukun kembali. Bahkan, semuanya mau bersinar dengan sukacita, agar sinarnya berguna bagi sekelilingnya. Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke-8 mengatakan seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini menunjukkan keberadaan orang percaya pada masa lalu, yaitu keadaan sebelum mereka mengenal Kristus. Kita sudah mengetahui, walaupun manusia seringkali melakukan kesalahan, seringkali melakukan dosa, namun Tuhan tetap mengasihi manusia, tetap mengampuni manusia, dan menginginkan pertobatan umat-Nya. Nah, Tuhan telah membebaskan kita dari kegelapan, membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Bahkan, Ia telah merubah kita menjadi terang, yang dapat memancarkan cahaya, dapat memancarkan kasih Allah di dalam diri kita dan di dalam kehidupan kita. Nah, kasih Allah itulah yang merubah kita menjadi anak-anak terang. Dalam ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi buah dari terang itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran berarti itu kita harus seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan.
bukan kehendak kita. Ya, kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran Kristus, bukan kebenaran manusia. Karena kebenaran manusia belum tentu sesuai dengan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus itu apa? Kebenaran Kristus itu adalah rela berkorban. Apa pengorbanan Kristus buat kita? Dia rela disalibkan demi dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, anak sekolah minggu HKBP Mustika Jaya yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita menunjukkan jati diri kita? Bahwa kita adalah anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayo, apa cara kita? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, bernyanyi dan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, ayo, mari kita sama-sama belajar menjadi anak-anak terang yang baik, yang melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saat ini kakak mengajak kita semua agar kita boleh menjadi anak-anak terang yang memancarkan cahaya dimanapun kita berada. Di sekolah, di gereja, di rumah, kemanapun kita pergi, mari kita memancarkan cahaya yang dari Tuhan, yang telah ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Ya, jadi mulai saat ini kita harus pahami bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama mendengarkan lagu berikut yang berjudul Aku Anak Terang. Kita nyanyikan bersama-sama ya.